atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024, saya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, secara resmi melantik 1. Saudara Erlan, 2. Saudara Ervan Ismail, 3. Saudara Gustaf Aulia, 4. Saudara Hadi Artomo, 5. Saudara Khairus Salim, 6. Saudara Naswati, 7. Saudara Nurcha Marindra Masaki, 8. Saudara Nusantara Husnul Hakim Mulkan, 9. Saudari Titin Setiawati, 10. Saudari Tri Widyastuti Setianingsih, 11. Saudara Widayat, 12. Saudari Zakia Ramala, 13. Saudari Dewi Rahmanini, 14. Saudara Imam Safei, 15. Saudara Kuat Prihatin, 16. Saudari Saptari Noviastri, dan 17. Saudara Satya Pratama sebagai anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2024 ke 2028. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Selanjutnya barisan kedua. Dan barisan terakhir. Oke, ada sebetulnya sangat membanggakan deh beberapa bahwa sosialisasi terkait dengan satu dekade LSF ya, sosialisasi tentang sensor mandiri itu cukup di zaman digital ya, globalisasi ini nggak bisa lagi kita menghindar gitu ya. Justru ini harus ditingkatkan mungkin. Tidak hanya kepada masyarakat konsumen, tetapi juga kepada filmmakernya. Pada saat filmmakernya paham betul tentang sensor mandiri ini kan dia juga harus mempersiapkan. Terus kemudian, ini yang paling ini nih, seandainya nanti perubahan undang-undang ini lagi sedang kita susun,
perubahan undang-undang perfilman, maka porsi LSF itu harus diperluas, ya, khususnya terkait dengan digital. Karena itu yang paling menurut saya paling dibanding bioskop, ya, bioskop masih mudah dikontrol, tapi digital ini kan perlu ada aturan-aturan yang memang lebih jelas untuk perlindungan. Karena pada prinsipnya gini kan, sensor itu kan harus melindungi masyarakat, mendapatkan hak-haknya kan gitu kan. Hak-haknya apa? Ya dia harus diberi film-film yang sesuai dengan apa yang mereka memang harus ditonton. Makanya klasifikasi usia kan, tidak lagi sensor. Nah ini juga saya pikir LSF ke depan harus rebranding, karena sensor itu konotasinya kan ya, harus di rebranding. Dia tidak melakukan pemotongan, tetapi memberi klasifikasi. Ini masyarakat kita masih belum. Makanya banyak mengutamakan sekali dialog ya? Ya, perlu disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya tahu, oh ternyata tugas LSF itu klasifikasi. Oh kenapa klasifikasi? Oh saya juga harus pintar dong milih menentukan tontonan kan gitu kan, sesuai dengan usia saya. Karena itu kan berdampak berbahaya sekali. Nah ini di undang-undang mudah-mudahan bisa kita perluas. Gitu. Terima kasih BPI 1 dekade, 10 tahun. Oke, mudah-mudahan BPI akan menyumbang banyak hal, tapi paling tidak soal regulasi, karena itu persoalan. Nah ini ada menarik, ini tambahan. BPI lagi sedang merumuskan fungsi komunitas, fungsi profesi terhadap, dia harus tahu definisinya apa sih komunitas itu, fungsinya apa. Ya kan, dia harus bertanggung jawab terhadap industri perfilman kita. Profesi, unsur profesi juga harus punya jelas definisi. Pendidikan definisinya harus jelas, terus usaha harus jelas, sehingga sinergi yang selama ini kita harapkan itu bisa betul-betul, termasuk pemerintah. Pemerintah itu ada banyak yang harus bersinergi, ya kan? Terima kasih Denggo. Yes, thank you. LSF no LGBT. Oke. Perkenalkan namanya Pak Kiai. Saya Imam Syafi'i, ya. Dari utusan Kementerian Agama. Dari Kementerian Agama. Fenomena horor di bioskop kita gimana Pak Kiai? Kayaknya semua nama setan sudah ada, hal yang mistis pun sudah ada. Gimana Pak Kiai? Ya nanti ke depan mungkin ya bagaimana film dari perspektif pendidikannya yang ingin saya tekankan lagi ya. Jadi nanti lebih ke depan mudah-mudahan lebih banyak untuk itu ya. Yang jelas prioritaskan dialog ya Pak Kiai ya? Ya. Mereka dipanggil dulu dan kemudian didialogkan. Ya, kita ingin terbuka untuk mendialogkan itu dengan perspektif ya, supaya ya misi pendidikan kita untuk anak-anak kita itu yang ingin kita kedepankan. Selamat bertugas Pak Kiai. Ya, mohon doanya, mohon salahnya, mohon masukannya ya, karena ya. Selamat siang, saya Nusantara Kusno Katimulkan, anggota Lembaga Sensor Film 2024-2028, menyikapi dengan kebijakan tentang over the top, tayangan over the top yang selama ini memang belum ada regulasinya yang pasti. Tentunya memang kebijakan dari masing-masing keluarga untuk membentengi keluarga kita dari pengaruh-pengaruh film yang selama ini memang tidak tersentuh oleh lembaga negara, termasuk LSF yang seharusnya memang mempunyai kewenangan untuk melakukan kebijakan sensor terhadap tayangan-tayangan yang ada. Untuk itu memang perlu ada kepastian atas regulasi terhadap tayangan-tayangan di layar over the top seperti Disney Hotstar, Netflix dan lain-lain. Untuk itu memang semua pihak gerakan sensor mandiri memang perlu dibudayakan sebagai bagian dari upaya untuk upaya masyarakat membentengi keluarga kita masing-masing. Demikian. Apakah ada rencana memanggil mereka nanti Bang untuk silaturahim di LSF mungkin? Ya, karena mereka ada perwakilan di Indonesia. Betul. Saya belum bisa membicarakan hal itu terlalu banyak karena LSF sendiri bagian dari upaya kolektif kolegial. Tentunya kita harus bicarakan bersama. Ada 17 perwakilan yang ada di sini, perwakilan pemerintah dan pemerintah masyarakat, perwakilan masyarakat. Tentunya kita juga harus sama-sama bergandengan tangan dan ada keputusan satu suara terhadap hal tersebut. Rencana untuk memilih ketua itu butuh berapa hari Bang? Saya kira nggak
lama ya. Hanya Paling butuh tidak waktu beberapa jam. nanti malam atau besok sudah ada ketuanya Bang ya? Insya Allah. Dan itu pun kolektif kolegial. Insya Allah. Terima kasih Bang. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Hai Kak Nama Wiwit. saya Wiwit, anggota LSF 2024-2028. Saya mewakili unsur masyarakat dari bidang film. Untuk apa yang mau saya lakukan di LSF, yang utama adalah membangun database perfilman Indonesia, karena LSF itu adalah lembaga yang mempunyai data lengkap apa saja film yang setiap tahun disensorkan dan ditayangkan di Indonesia. Itu yang utama. Terima kasih. Bagaimana film nasional sudah melibatkan bahasa lokal dengan kearifan lokal, Kak? Ada bahasa Jawa, Makassar, Sunda, bahasa Bali, dan kemudian yang lain. Menurut Kakak gimana? Bebas, film-film yang disensor bahasanya bisa apa saja, hanya ada aturannya kalau bahasanya bukan bahasa Indonesia dikasih subtitle, tapi kami sudah menerima banyak sekali film-film dengan bahasa yang non-Indonesia. Kalau isu sensualitas Kak dan LGBT gimana? Termasuk kekerasan pada anak. Silakan. Isu LGBT sedikit, satu mungkin dalam setahun ya atau dua. Kalau untuk film anak sudah banyak tapi tidak terlalu banyak. Jadi mix ya. Tentang tema tidak ada batasannya, silakan saja. Hanya hal-hal yang memprovokasi, hal-hal yang tidak baik, itu yang sensitif sekali. Oke, selamat bertugas Kak Wit. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Satya Pratama Kadirianyata. Saat ini saya menjabat sebagai anggota Lembaga Sensor Film periode tahun 2024-2028. Saya adalah perwakilan pemerintah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Demi film Indonesia harus mampu untuk meningkatkan pariwisata Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke. Film Indonesia harus mampu mengekspos keindahan, keluar biasaan, keistimewaan dari semua unsur yang ada di top destinasi pariwisata Indonesia, sehingga meningkatkan semua sendi-sendi ekonomi yang ada di seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Terlebih lagi, selain pariwisata juga harus mampu meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tali ekonomi pun semakin besar. Ada banyak 17 subsektor yang mampu ditingkatkan melalui pintu film Indonesia tersebut. Sehingga untuk film Indonesia sendiri, film Indonesia dan destinasi itu sangat berkaitan sekali, karena salah satu kemampuan film adalah untuk menyampaikan secara visual tentang keindahan-keindahan dan eksplorasi yang dapat dilakukan di destinasi film tersebut. Film nasional terakhir yang ditonton? Film nasional terakhir yang ditonton Sekawan Limo. Sekawan Limo. Ya. Boleh kasih pendapat tentang Sekawan Limo? Sekawan Limo, saya termasuk film orang yang tidak terlalu suka horor ya, tapi dengan percampuran antara genre komedi dan horor tersebut, saya sangat menikmati film tersebut. Itu adalah salah satu pendekatan yang lumayan baik terhadap untuk orang-orang yang tidak terlalu suka horor, mampu juga menikmati film horor secara menyeluruh dan senang sekali terhadap dengan jalan ceritanya ya. Itu dari hal-hal yang sangat sederhana mampu menjadi suatu film dengan kualitas yang sangat baik. Apalagi itu merupakan salah satu genre terbaru juga, sehingga itu menjadi kasanah yang baru untuk perfilman Indonesia. Selamat tugas Bang. Ya, makasih Bang. Samsari Noviastri, tapi saya biasa dipanggil Tita. Nah, alhamdulillah saya kepilih lagi menjadi memegang amanah untuk anggota LSF periode 2024-2028 ya. Nah, memang untuk fenomena film ini kita sering pernah menyensor ya, beberapa kali menyensor film-film daerah, tapi juga itu ada subtitlenya, karena mulai mengangkat budaya lokal yang ada di daerah. Ternyata banyak sekali budaya-budaya lokal yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi tidak mau kalah lah mungkin dengan Korea dan sebagainya, karena emang anak sekarang itu kan lebih menyukai film-film Korea ya, dibandingkan film Indonesia. Tapi kemudian coba mengangkat, dan kemudian komunitas film juga coba mengangkat, membuat film budaya lokal. Daerah-daerah juga coba membuat film dengan budaya daerahnya masing-masing, dan kemudian disensorkan kami, tapi itu pun ada subtitlenya, karena kan film itu kalau untuk di daerahnya oke lah bisa dipahami bahasa itu, tapi kalau sudah untuk umum tentunya kan orang harus paham bahasa itu, makanya diberikanlah subtitle itu. Jadi maksud supaya orang paham apa sih artinya dari ucapan-ucapan tersebut gitu. Nah, kadang-kadang kan ada mengandung filosofi atau makna-makna di dalam yang terkandung di dalamnya film tersebut.
Kemudian dengan OTT itu kami LSF itu periode kemarin itu sudah coba bertemu dengan stakeholder juga khususnya untuk yang jaringan informatika gitu. Memang karena di undang-undang pun dibunyikan juga untuk siaran televisi, terus layar lebar dan. Jadi mengajak KPI Kak Tita ya? Ya, kami Komisi juga Penyiaran. bersinergi juga dengan KPI, kemudian Kominfo. kami juga Kominfo, kemudian juga dengan Netflix dan seperti itu gitu loh. Operator OTT ya? Gitu lah. Cuman kendalanya itu mereka kan berkantornya di luar ya, maksudnya di negara-negara itu gitu dan ikut aturannya. Tapi harusnya begitu masuk ke Indonesia, dia harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, yang ini ya undang-undang perfilman, kemudian undang-undang lain yang mengikuti ada pada pornografi ya terkait dengan pornografi, terus kemudian undang-undang narkotika. Jadi harusnya dia mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Makanya kami pelan-pelan coba mendekati pihak-pihak yang dengan OTT itu. Terima kasih, jalankan amanah Kak. Sama-sama. Terima kasih, doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini. Terima kasih Kak Tita. Sama-sama. Salam demi film Indonesia. Saya Gustavo Olia. Sebelumnya saya berprofesi sebagai konsultan strategi komunikasi. Kini saya masuk dalam lembaga sensor film dan saya harap ini akan menjadi batu loncatan tentu saja bagi perfilman Indonesia, membantu dan menjaga perfilman ini untuk terus tumbuh. Dan tentu yang harus kami jaga adalah masyarakat dari hal-hal yang mungkin negatif. Tapi tentu saja tidak boleh sampai mengekang dan kreasi, tidak boleh sampai mengekang hal-hal yang positif yang bisa ditampilkan di dalam perfilman. Film terakhir yang ditonton? Film terakhir yang ditonton baru yang kemarin ya, yang terbaru itu Togut. Gimana Bang pendapatnya tentang perkembangan horor kita? Ya, salah satu genre yang sangat menarik dan digemari. Tentu ini akan menjadi hal yang berarti bagi perfilman Indonesia untuk terus meningkatkan kualitasnya. Terima kasih Pak Gustaf, selamat tugas. 10 tahun terakhir ini lembaga sensor film berperan sangat penting ya untuk mendidik audiens kita, penonton kita menjadi lebih cerdas memilih tontonannya, baik melalui gerakan sensor mandiri maupun juga peningkatan literasi ya. Dan itu kita berharap ke depan fungsi ini lebih ditingkatkan lagi ya. Karena kita berhadapan dengan beragam tontonan yang memang kalau masyarakat nggak dibantu untuk memilih itu juga bisa kewalahan ya. Jadi sukses terus untuk LSF, pengurus baru selamat datang, bekerja dengan baik. Termasuk dialog dengan produser, jadi mereka dipanggil ke LSF untuk mendialogkan. Oh iya. Itu kerjasama di antara semua pihak ya. Produser film, bioskop juga sangat penting gitu ya, bekerja sama dengan LSF dan berharap sinergi ya di antara semua pemangku kepentingan itu bisa baik. Pak Dirjen, satu titipan untuk nomenklatur presiden mendatang bahwa kita harus punya Kementerian Kebudayaan itu gimana? Ada komen kah? Menurut Bang Hilmar secara pribadi mungkin? Ada pendapat secara pribadi mungkin Bang Pai? Enggak lah, kalau itu nanti tergantung beliau-beliau yang memutuskan nanti. Siap Bang, terima kasih, sehat selalu. Saya Naswardi, anggota Lembaga Sensor Film untuk periode 2024-2028 dan ini menjadi bagian dari amanah periode kedua. Bagaimana masa depan anak Indonesia dan keluarga dalam hal sekarang klasifikasi gitu ya dari Lembaga Sensor? Silakan Bang. Ya, salah satu yang menjadi prioritas dan concern dari Lembaga Sensor Film itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas literasi menonton, khususnya anak-anak. Jadi menonton sesuai dengan klasifikasi usia. Jadi tontonan untuk semua umur 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, dan 21 tahun ke atas. Nah, setiap klasifikasi ini punya kategori, punya kriteria. Jadi harapan kita anak-anak Indonesia punya literasi yang baik dalam menonton dan tentu menonton sesuai usianya. Semangat no LGBT gimana Bang? Ya, berkaitan dengan LGBT ya, ini kembali ke kriteria dan pedoman dalam proses penyensoran. Bahwa kriteria dalam menetapkan klasifikasi itu didasarkan pada 6 kriteria, yaitu berkaitan dengan pornografi, kekerasan, ya, kemudian perbuatan melawan hukum, hak asasi manusia, termasuk juga
hal-hal yang berkaitan dengan perendahan harkat martabat kemanusiaan. Jadi itu yang menjadi kriteria kita dalam proses menetapkan klasifikasi. Terima kasih Pak Anas. Sama-sama. Denggun.